Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailiatul Rahma dari kelas PAIC semester 1 dengan NPM 221010111133. Di sini saya akan menampilkan hasil video yang saya buat setelah saya melihat film tersebut. Ada beberapa pesan dan kesan yang saya dapat di film tersebut. Semua sudah saya rekam di akhir video ini. Silahkan dilihat dari awal sampai akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa India terdapat sekolah yang sangat tidak layak karena guru-guru di sana tidak memperdulikan murid-muridnya, tidak memperhatikan keadaan sekolahnya. Karena tidak diperdulikan oleh guru-gurunya, maka semua murid menjadi berandal atau nakal. Dimulai dari ada yang merokok, main kekerasan, ribut saat pelajaran, tidak memakai seragam, dan datang ke sekolah terlambat. Pada suatu saat datanglah seorang wanita ke sekolah tersebut untuk merubah keadaan sekolah. Ternyata seorang wanita itu adalah seorang kepala sekolah yang baru. Seorang wanita itu menyuruh asistennya untuk mengumpulkan semua murid dan semua guru di lapangan. Di situ seorang wanita tersebut mulai memberi pencerahan dan aturan sekolah yang baru. Dimulai dari tidak boleh datang ke sekolah dengan terlambat, tidak boleh merokok, harus memakai seragam saat sekolah. Guru-guru harus memperdulikan semua muridnya agar ketika belajar tidak ada yang ribut di kelas. Pada suatu hari, seorang wanita itu memiliki ide untuk merubah keadaan sekolah tersebut. Wanita itu menyuruh asistennya untuk mengumpulkan semua warga desa supaya mereka menyisihkan uangnya untuk pembangunan sekolah. Ketika uangnya sudah terkumpul, wanita itu langsung menyuruh semua guru dan semua murid untuk bekerja sama memperbaiki sekolah tersebut agar menjadi layak kembali. Semua guru ketika mengajar muridnya di kelas pasti ada seorang wanita tersebut karena dia ingin melihat seberapa luas wawasan semua guru mengajar muridnya. Dan hasilnya adalah kurang memuaskan, maka seorang wanita tersebut menyuruh semua guru untuk belajar lagi dalam beberapa waktu ke depannya. Setelah waktu terus berjalan, semua guru akhirnya bisa mengajar semua muridnya dengan memuaskan. Seorang wanita itu memiliki ide lagi agar masa depan semua muridnya menjadi baik, maka seorang wanita itu meminta polisi untuk mendatangi ke semua rumah orang tua yang memiliki anak yang tidak disekolahkan. Polisi memberi ancaman kepada semua orang tua ketika anaknya tidak disekolahkan, maka orang tua tersebut akan dimasuki penjara. Mendengar ancaman tersebut, maka semua orang tua menjadi takut langsung mengantarkan anaknya ke sekolah. Ketika di sekolah, mereka dikumpulkan di lapangan untuk menunjukkan minat dan bakatnya. Setelah dilihat-lihat, ternyata semua murid memiliki bakat masing-masing. Waktu terus berputar, suatu hari itu datanglah segerombolan preman. Mereka ingin menyerang seorang wanita itu, tapi mereka gagal karena seorang wanita itu bisa menyerang balik ke segerombolan preman tersebut. Seorang wanita itu ke lapangan melihat beberapa murid berkelahi, padahal di sana ada beberapa guru, tapi guru-guru tersebut tidak melerainya. Akhirnya seorang wanita itu yang langsung turun tangan untuk melerai murid-murid itu dengan menyiram air ke mereka semua agar berhenti berkelahinya. Seorang wanita itu bertanya kepada beberapa muridnya, "Ada masalah apa? Kok sampai berkelahi begini?" Terus muridnya menjawab, "Karena masalah gelang agama." Lalu seorang wanita itu mengambil dan membakar semua gelang-gelang agama tersebut. Ketika seorang wanita itu datang ke sekolah lagi, sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Ternyata orang-orang tersebut ingin menyingkirkan seorang wanita itu. Seorang wanita itu mengiyakan ketika disuruh pergi, tapi seorang wanita itu sangat cerdas dan tegas. Dia memberikan 3 pertanyaan untuk semua orang itu. Dan hasilnya semua orang itu tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka seorang wanita tersebut tidak jadi disingkirkan oleh semua orang itu. Semenjak sekolah itu dipegang seorang wanita tersebut, maka keadaan sekolah dan murid-muridnya sangat memuaskan. Semua orang tua sangat senang karena anak-anaknya pada lulus ujian, dan semua orang tua mengucapkan terima kasih kepada seorang wanita tersebut.
Setelah saya melihat film itu, saya mengambil pesan dan kesan, yaitu menjadi seorang pengajar atau biasa disebut guru itu bukanlah soalan mudah, tapi menjadi guru itu sangat berat tanggung jawabnya. Bukan hanya soal mengajar murid udah selesai gitu aja, tapi sebagai guru itu harus memperhatikan anak didiknya. Sudah bisakah mereka memahami yang saya jelaskan? Ketika masih belum bisa memahami, kita sebagai guru harus lebih sabar menghadapi anak yang kurang memahami penjelasannya, karena masing-masing anak itu tidak memiliki IQ yang sama. Mengajari murid itu harus pelan-pelan dan sabar, tidak boleh kebanyakan marah-marahnya. Bisa jadi ketika murid itu masih belum mengerti penjelasan guru karena salah dari menyampaikannya, sebagai guru juga tidak boleh memaksa untuk muridnya langsung bisa mengerti. Mungkin suatu saat bila sudah waktunya, dia sebagai murid akan mengerti. Intinya, kalau menjadi guru itu harus banyak-banyak belajar karena murid pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan dan bersabar menghadapi perilaku murid-muridnya. Saya pernah mendengar dari seorang guru, kalau mau bisa pelajarannya, maka harus mencintai atau suka dulu dengan pengajarnya. Mencintai atau suka itu bukan seperti kita punya pacar loh ya. Tapi kita harus senang terlebih dahulu kalau diajarkan oleh guru tersebut. Maka lambat laun pasti kita akan memahami pelajaran tersebut. Kalau semisal nih, kita sudah tidak senang diajarkan oleh gurunya, maka kita akan bermalas-malasan dan hasilnya tidak akan paham sama pelajaran tersebut. Kalau soal menjadi orang tua, kita harus memahami apa yang diminati sama anak kita. Ketika sudah menemukan minatnya, kita harus selalu mendukung dengan minat anak kita walaupun kita tidak suka dengan minatnya. Tapi mau nggak mau kita harus selalu mendukung, toh juga yang menjalankan itu anak kita. Kita sebagai orang tua harus selalu mendukung dan selalu mendoakan yang paling terbaik untuk anak kita. Saya tahu semua orang tua pasti ingin anaknya yang terbaik, tapi tidak boleh memaksakan anak harus mengikuti kemauan orang tua.